CIC 2026 dengan PDC Astri. Nah, sebentar lagi kita akan mulai sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya. Bapak Ibu untuk lebih 1 menit lagi ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai sesi sosialisasi CIC 2026 untuk PDC Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam continuous improvement. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Dalam webinar sosialisasi CIC 2026 stream PDCA pada hari ini. Perkenalkan, saya Dona Hertin yang akan memandu jalannya sesi siang hari ini. Kami dari CIC sangat mengapresiasi antusiasme Bapak Ibu semuanya untuk bergabung bersama kami dalam membangun budaya improvement yang lebih kuat di organisasi masing-masing. Bapak Ibu ya. Sebagian peserta hari ini mungkin sudah ada yang pernah mengikuti sosialisasi General CIC 2026 2 minggu yang lalu. Namun kami melihat masih banyak peserta baru yang baru pertama kali bergabung pada sesi sosialisasi hari ini. Oleh karena itu, sebelum nanti membahas mengenai stream PDCA, kami akan memberikan sedikit overview mengenai kegiatan CIC 2026 agar seluruh peserta memiliki gambaran yang sama mengenai konsep, tujuan, dan alur kegiatan konvensi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara, ada beberapa values agar diskusi kita aman, interaktif, dan bermanfaat untuk semua. Kami berharap Bapak Ibu bersedia menyalakan kameranya supaya sesi diskusi ini terasa hidup dan bisa saling terhubung seperti training tatap muka. Dan di sini kami juga berharap pada saat tidak berbicara, maka mic dalam posisi mute untuk menghindari noise atau suara yang bagus. Dan agar materi lebih jelas terlihat, silakan matikan side by side mode di Zoom supaya tampilan slide lebih maksimal. Dan kami mengharapkan bukan dari Bapak Ibu silakan bertanya, sharing atau memberikan pendapat. Semakin aktif akan semakin banyak insight yang didapat. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kapanpun langsung saja Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat atau fitur. Dan tadi terakhir adalah yang penting, enjoy the session. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke pembahasan sesi, izin kami memperkenalkan sedikit mengenai PGM Consultant selaku penyelenggara CIC 2026 ini ya. PGM Consultant merupakan salah satu pelopor gerakan peningkatan produktivitas dan kualitas di Indonesia sejak 39 tahun yang lalu. Melalui program-program pelatihan, konsultansi, konvensi, PGM berkomitmen untuk membantu organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas melalui sumber daya manusia. Nah, bagi yang pada pertama kali hadir, sedikit refresh saja apa sih sebenarnya CIC? Singkatan dari Continuous Improvement Convention. Merupakan ajang sharing best practices, presentasi project improvement, benchmarking antar perusahaan, sekaligus media pembelajaran lintas industri. Di CIC, peserta tidak hanya berkompetisi, tapi juga belajar langsung dari berbagai praktik improvement yang telah diterapkan di berbagai organisasi.
Baik Bapak Ibu sekalian, lewat kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada perusahaan dan peserta yang telah menjadi bagian dari perjalanan CIC. Partisipasi dan semangat improvement dari Bapak Ibu semua merupakan energi besar bagi berkembangnya budaya continuous improvement di Indonesia. Kami berharap pada CIC 2026 nanti akan semakin banyak organisasi yang bisa berbagi praktek terbaik, saling belajar, dan menciptakan improvement yang bermanfaat bagi organisasi. Bapak Ibu, secara umum CIC memiliki beberapa tujuan, ya. Yang kurang lebih adalah menjadi media sharing best practice improvement dan mendorong budaya continuous improvement di organisasi. Jadi, yang dibangun bukan sekedar membuat proyek, tapi mindset improvement dan collaborative learning. Tahun ini, CIC mengangkat tema Impact, Innovation, and Better Productivity. Tema ini menggambarkan semangat bahwa improvement harus tetap bergerak, lebih inovatif, lebih adaptif, dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas serta produktivitas organisasi. Siapa saja yang hadir di dalam CIC adalah berbagai perusahaan yang telah memiliki komitmen untuk peningkatan kinerja organisasi melalui berbagai pendekatan improvement baik secara individu, tim maupun organization level. Dan kami juga memberi kesempatan bagi para observer untuk bisa belajar langsung bagaimana praktek improvement ini dijalankan di berbagai perusahaan. Dan apa benefit yang nanti dapat dengan mengikuti CIC? Ya, tentunya kita akan bisa banyak kesempatan belajar, baik dari para juri, dari para praktisi, dan juga selain menjadi sarana recognition untuk tim, dan juga untuk memperkuat budaya continuous improvement di perusahaan. Dan yang paling penting, banyak perusahaan menggunakan CIC ini sebagai media akselerasi untuk budaya improvement. CIC tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 2026 di Paris Hotel and Convention Festival di Piling, Bandung. Nah, apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam CIC 2026? Adakah yang baru dibanding dengan event-event tahun sebelumnya? Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini tentunya bagi yang baru pertama kali hadir akan kami jelaskan bahwa PQM CIC ini merupakan satu-satunya convention provider yang menyelenggarakan improvement dengan berbagai pendekatan. Ya, karena pengalaman kami banyak membantu perusahaan dalam melakukan peningkatan kinerja organisasi banyak cara. Tidak hanya PDCA, ada DMAIC, ada design thinking, ada 5S, ada suggestion system, ada menggunakan Lean, ada TPM. Nah, yang hijau itu adalah improvement yang skalanya organisasi. Tidak mungkin hanya dilakukan di satu bagian. Kalau kita pengen membuat prosesnya Lean mengalir dari end to end, nggak mungkin hanya improvement di tengah. Improvement di tengah sudah sangat excellent, tapi di proses berikutnya tidak excellent, juga tidak impactful bagi organization benefit. Ya. Nah, TPM lebih memfokuskan pada improvement bagaimana kita membangun fasilitas produksi agar prima dan bisa menunjang pencapaian target organisasi ya. Sedangkan di PDCA mungkin sudah kita sering kenal, di MAIC adalah pendekatan menggunakan Six Sigma ataupun Lean Six Sigma. Nah, design thinking ya, ini adalah satu stream yang memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang memiliki improvement yang berbasis dengan pendekatan user ya. Nah, tentunya setiap stream ini akan dievaluasi oleh expert di masing-masing bidang dengan kriteria penilaian yang sesuai jenis dengan pendekatan improvement yang digunakan. Berikutnya, nah di sini tadi kami sebutkan ada stream demand dan kebetulan kami selaku penyelenggara CIC PGM telah hampir 22 tahun menggunakan program Six Sigma dengan bekerja sama dengan International Quality Federation, di mana kami telah banyak meluluskan green belt, black belt, master black belt ya, dan pengalaman kami bersama ini adalah memberikan banyak
kemajuan bagi kinerja organisasi sehingga Stream Remake ini mendapatkan endorsement dari IPF. Jadi Bapak Ibu nanti yang mengikuti Stream Remake di dalam sertifikatnya akan ada satu acknowledgement bahwa Stream Remake ini diakui secara internasional seperti Federation. Dan ini adalah sesi baru, knowledge spread, ya. Kalau pada tahun sebelumnya kita setelah opening ceremony, namanya SME Forum, kali ini kita akan mengisi dengan sharing dari para praktisi yang telah mewujudkan operational excellence di dalam organisasinya dengan berbagai manajemen teknik. Kami akan mengundang praktisi untuk sharing mengenai pendekatan improvement teknologi manajemen yang bisa membawa kesuksesan bagi organisasi, ya. Nah, ini nanti akan ada beberapa kelompok stream yang bisa Bapak Ibu hadiri, ya, sebagai sarana untuk pembelajaran yang baru, bagaimana sih membuat organisasi kita siap menghadapi tantangan bisnis yang bergerak cepat. Dan ini juga salah satu sesi yang sangat ditunggu yang dinamakan SME Forum atau Subject Matter Expert Forum, di mana di sini para konsultan yang memiliki pengalaman dalam penerapan di 7 bidang akan memberikan sesi training pendek dalam format game yang interaktif dan fun. Ya, akan ada kelas Lean, akan ada kelas 5S, ada kelas Design Thinking, Six Sigma dan sebagainya. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mengenal lebih jauh seperti apa, bisa mendapatkan icip-icip. Oh, ternyata ada improvement yang bisa membawa kemajuan organisasi dengan pendekatan yang berbeda. Oke. Berikutnya, kita juga ini hari ketiga Bapak Ibu sekalian, kita memberikan kesempatan belajar tidak hanya kita sebagai pasif mengikuti ceramah atau mendengarkan presentasi, tapi kita akan memberi kesempatan Bapak Ibu untuk belajar langsung, ya, dengan dua pendekatan, dengan benchmarking atau industri visit maupun collaboration dan alignment. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih salah satu di antara dua kegiatan ini. Tahun lalu kita melakukan suatu kegiatan collaboration alignment. Jadi mungkin kita bersama-sama, kita tidak hanya jalan-jalan, tetapi kita juga bisa memanfaatkan momentum ini agar kita bisa saling membangun alignment, membangun komunikasi dan kolaborasi antar perusahaan, ya, dan skala yang dulu tidak ini. Itu juga memberi kesempatan Bapak Ibu ingin belajar, jadi saya ingin model yang lain, kita ingin ke industri yang mungkin bisa langsung diajarkan. Industrinya apa? Jemputan. Nah, ini masih sama seperti sebelumnya. Kita hanya di kesempatan lebih banyak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertemu langsung dengan konsultan dalam forum yang dikenal dengan konsultan corner, ya. Jadi bedanya adalah kalau di tahun ini Bapak Ibu sejak mendaftar sudah boleh riset, mau diskusi langsung dengan konsultan apa di hari apa, ya. Nanti kita akan update konsultan-konsultan yang nanti akan bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, masuk background spesialisasi yang dimiliki dari konsultan tersebut. Berikutnya, nah, jadi kalau tadi kita konsultan corner adalah one-on-one diskusi antara Bapak Ibu dan konsultannya. Kadang-kala Bapak Ibu juga ingin berbincang-bincang secara resmi dengan organisasi lain, ya. Nah, kami akan memfasilitasi proses yang fokus diskusi, di mana para Bapak Ibu dari berbagai perusahaan bisa saling tukar pengalaman bagaimana sih meningkatkan spirit improvement, bagaimana membangun budaya improvement, dan bagaimana membuat budaya improvement ini bisa tetap disebut di organisasi. Dan kami juga menegaskan kembali bahwa kita mengikuti CIC, Bapak Ibu diperkenankan menggunakan template yang sudah dipakai organisasi. Memang kami menyediakan template untuk berbagai kita. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah memiliki template yang digunakan, silakan
kami tidak haruskan Bapak harus merubah materi yang sudah ada di Bapak Ibu menjadi template kami, atau kemudian harus menambah dokumen PDF atau summary atau video edisional. Nah, kami tidak ingin membebani Bapak Ibu dan administratif yang tidak memberi add value bagi organisasi, ya. Jadi silahkan menggunakan. Tapi nanti Bapak Ibu ketika mengikuti CIC, Bapak Ibu akan memberikan template bagi Bapak Ibu yang ingin melihat apa sih yang digunakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini juga satu hal yang sangat penting yang ingin kami sampaikan, bahwa kita ingin menjaga CIC ini menjadi suatu konvensi yang berintegritas, ya. Kami yakin kita semua dapat menjaga sportivitas dan semangat positif bersama untuk hal ini. Dan agenda aktivitas yang tadi disampaikan akan kami kemas dalam agenda selama 3 hari sebagai berikut, ya. Jadi di hari pertama nanti ada registrasi, kemudian dilanjutkan opening ceremony, knowledge training sampai jam 12. Nah, baru sisanya siangnya dan subject matter expert itu selama 2 jam, dilanjutkan coffee break dan saya mungkin agak sorean. Nah, jadi untuk forum baru nanti bisa dilakukan di sesi paralel. Jadi Bapak Ibu yang silakan ya, kita lanjutkan diskusi bebas apapun silakan, ya. Nah, convention day adalah hari kedua, ya. Jadi itu full day, nanti akan ada 7 stream tadi, nanti mungkin ada stream yang bikin kelasnya yang banyak, ya, jadi tergantung jumlah peserta. Dan itu juga secara paralel kita juga akan membuka sesi tentang format, jadi waktunya biar bisa kemudian untuk yang dan juga ada fokus discussion, jadi kita mengambil 2 hari kedua, jadi Bapak Ibu juga ingin melihat juga bisa. Di hari ketiga, ini yang kami tadi sampaikan, ada experiential learning, 2 option tadi, ya. Mau mengikuti layanan collaboration group atau mengikuti diskusi, ya. Nanti juga setelahnya juga masih akan ada juga kontak partner. Pertemuan akan diakhiri dengan gala dinner dan voting. Nah, ini bagian project improvement. Nah, sama seperti yang sebelum disampaikan, proyeknya diharapkan proyek yang terakhir paling tidak maksimal, ya. Dan diharapkan boleh penonton seri di dalam konferensi yang lain, ya. Kami mengharapkan proyek submission sudah bisa kami terima tanggal 20 September, 1 bulan sebelum event, dan Bapak Ibu cukup mengirim abstrak 2 halaman beserta presentasi poin-poinnya saja, ya. Dan kita tidak membatasi jumlah halaman presentasi, kami hanya membatasi durasi saja, tapi ada masing-masing durasi untuk proyek. Untuk yang sering berbisa seperti ini, durasi 15 menit presentasi, kemudian 15 menit tanya jawab dan handover, ya. Yang kami hanya membatasi tahun ini adalah maksimal filenya 250 GB, ya. Sudah termasuk video karena kami ingin memberi kemudahan bagi para juri yang nanti akan menilai supaya downloadnya tidak terlalu menyulitkan, sehingga dia terpesan. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan nah, ini yang kami akan ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian, ya. Apa sih yang dinilai di dalam PDCA ini? Oke, baik. Nanti Bapak Ibu boleh mencatat. Nah, inilah kriteria. Nah, mungkin saya nanti sedikit ada penjelasan agak lama di sini, ya Bapak Ibu. Nah, penilaian di sini kriteria ini digunakan sebagai acuan penilaian project improvement di konvensi CIC 2026. Apakah ada perbedaan dengan tahun sebelumnya? Ada sedikit saja, ya. Nah, cuman di dalam kriteria kapan mendapatkan nilai bronze, kapan dapat silver, kapan dapat gold, diamond, platinum, itu kita pertajam lagi supaya kita lebih sharp dalam memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu dan ingin mendorong Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaan pertama, ya, yang akan dinilai adalah tahap general, ya, adalah spirit of continuous improvement. Nah, pastinya mungkin pasti akan ada pertanyaan dari para juri,
berkaitan dengan mengapa sih Anda melakukan aktivitas continuous improvement. Nah, dari jawaban Bapak Ibu sekalian, nanti para juri akan melihat bahwa spirit improvement itu apakah sifatnya lebih kepada ketika ada masalah gitu ya, ataukah karena memang menjadi tuntutan sistem, ataukah menjadi KPI, atau memang ada spirit untuk senantiasa lebih baik gitu ya. Nah, tentunya spirit improvement ini tidak tidak akan tumbuh berkembang tanpa adanya support dari company untuk people development dan continuous improvement. Nah, nanti para juri juga mungkin tidak secara eksplisit ya, mungkin secara implisit akan bertanya seberapa jauh sih dukungan dari manajemen ya terhadap people development maupun terhadap continuous improvement ya. Apakah diberikan dukungan ketika ada masalah, ataukah memang itu sudah diprogramkan di awal tahun, ataukah itu memang menjadi kebijakan strategis ya. Nah, itu pasti juga akan mempengaruhi di sana. Nah, kemudian di tahap plan, di tahap plan ini nanti yang semula 5 menjadi 6. Ya. Yang pertama adalah relevansi tema proyek terhadap artinya kita berharap improvement adalah menunjang pencapaian sasaran organisasi, bukan improvisasi Bapak Ibu. Jadi kalau nanti dalam organisasi kita punya KPI improvement, kemudian semua orang berpikir akan membuat apa? Nah, padahal kita punya KPI yang harus dicapai. Nah, KPI yang tidak tercapai itu bagaimana? Itulah kita itu ya, bagaimana ya. Kemudian kesesuaian dan ketajaman dalam analisa data masalah yang belum terjadi. Ya. Jadi nanti apakah menggunakan datanya lengkap, terus kemudian tajam, kemudian komprehensif gitu ya. Itu tidak akan seperti. Kemudian yang ketiga adalah project improvement memiliki ukuran keberhasilan. Seperti saya itu nggak bagus semua pasti punya dia target smart ya. Oke, saya rasa semuanya sudah. Kemudian yang dianalisa permasalahan digali sampai ke akar penyebab. Ya, tidak hanya gejala. Ya, yakin ketika Anda menyelesaikan permasalahan tersebut, masalah tidak berulang, ciri-cirinya apakah sudah sampai kepada root cause? Masalah tidak berulang kembali. Ya. Nah, ini yang baru adalah ketajaman bantuan yang dengan seperti itu. Kita semua banyak keberhasilan. Ketajaman Bapak Ibu untuk memilih. Kalau mau banyak, bagaimana saya menentukan bahwa yang paling menentukan adalah ini. Kalau misalkan Bapak Ibu punya tujuan angkanya, oke, yang dominan 2. Ketika 2 ini saya selesaikan, yang lain bisa itu selesai. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Itu sudah. Karena ini bukan untuk konsensi, ini adalah untuk real life Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita punya permasalahan dengan banyak sebab bagi ini menentukan yang paling dominan. Ya, jadi supaya kita tidak titik ini diselesaikan. Padahal kita hanya menyelesaikan 2 lainnya akan otomatis suaranya tidak terdengar stabil. Baik kami ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak terdengar, tapi Bapak Ibu yang bertanya dari Sakai ya. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya adalah penyebab masalah diberikan dengan evidence atau fakta data. Kita mengatakan bahwa, karena prasarannya kurang. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa prasarannya kurang? Coba kita hitung. Untuk melakukan aktivitas ini secara teori menunjukkan berapa banyak. Kemudian actualnya berapa? Itu kan kita bisa mengatakan bahwa dugaan tadi memang sulit. Karena banyak kali jumpai mengatakan bahwa saat sudah jadi ini harus menambah prasana, harus menambah apa. Penyebabnya ternyata benar. Ya, jadi tidak semua akar masalah itu sekali. Jadi nanti para juri akan bisa melihat apakah akar masalah itu sudah menjadi paling akar masalah dari ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah tadi harus ada kecil. Kita masuk ke tahap plan atau do. Plan dan do ya digabung ya.
Nah, di sini adalah solusi yang diusulkan menjawab akar. Solusi bukan hanya menyelesaikan sementara, tapi harus kepada request. Ya, nah, ketika requestnya diselesaikan, maka simptom-simptomnya semuanya hilang. Juga kreativitas menjadi solusi, ya, di dalam identifikasi mendorong kreativitas ini ya, kita harus melibatkan seluruh anggota, jangan sekali tidak, oh ini harus dengan berbiaya mahal. Adakah cara-cara yang mungkin bisa dilakukan secara sederhana kita bisa. Kemudian besarnya upaya yang dilakukan, ya, karena ada proses improvement yang membutuhkan efek yang besar, melibatkan banyak unit kerja, atau mungkin juga ada investasi, ada juga yang mungkin juga dengan berupa SSO, nanti juga nanti pasti juga ada. Ya. Kemudian jangan lupa, dalam kita membuat solusi, belum tentu semuanya solusi efektif. Oleh karena itu kita harus belajar bagaimana mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dari solusi yang sampai Bapak itu menyelesaikan masalah muncul baru, ya itu kita. Dan di sini keterlibatan seluruh anggota tim yang melakukan solusi. Jadi kita tinggi bahwa improvement itu dari awal sampai akhir dikawal semuanya, ya bukan hanya satu atau dua orang saja, ya ini juga. Nah, kemudian yang guna adalah solusi yang diterapkan efektif menyelesaikan segala masalah ditunjukkan dengan data solusi yang sesuai efektif. Misalkan, Bapak Ibu. Oke, salah satu penyebabnya adalah skillnya yang kurang. Terus kemudian dilakukan training. Untuk melihat efektif atau tidak apa? Apakah post-test? Post-test itu bukan ukuran keberhasilan. Ya, kita harus tahu kenapa tadi skillnya kurang, kemudian harus ada training. Ya, skillnya kurang itu ternyata sering melakukan kesalahan, sudah diajarin tapi nggak ngerti. Nah, jadi ukuran keberhasilan bahwa yang kurang tadi itu adalah kesalahan tidak berulang. Ya, jadi Bapak Ibu nanti harus melihat apakah setiap solusi dengan artinya simptom-simptomnya. Jadi di dalam tahap adu ini adalah simptomnya harus sudah stop. Nah, di tahap cek, barulah kita lihat adalah masalah utamanya. Ya, kalau simptom-simptomnya sudah terselesaikan, nah kita lihat persoalan kita jadi, misalkan secara keseluruhan adalah apakah targetnya tercapai atau tidak. Ya, nah, ya bisa before after dari si target proyek itu. Dan kemudian kita juga bisa melihat benefit. Di sini kita tidak membandingkan kalau benefitnya besar nanti akan mendapatkan nilai yang tinggi, kita tidak melihat seperti itu, ya. Jadi tentunya benefit itu dirasakan oleh unit sendiri, Pak, ataukah dirasakan di sektornya, atau di partnernya, atau mungkin juga dirasakan di seluruh organisasi, ya. Jadi kita nggak bisa memberikan angka itu sangat relatif, ya. Jadi kita dengan Bapak Ibu membagi improvement kita memberikan manfaat untuk masyarakat. Oke, nah ketika kita sudah melakukan terakhir adalah standarisasi dan berikut further action. Nah, tentunya di dalam standarisasi akan dinilai adalah kualitas standarisasi telah diimprove, ya, dan supporting system untuk memastikan sustainability hasil. Ya, jadi bagaimana sih kualitas standarisasi dan supporting system? Kalau kita standarisasi hanya di bagian saja, mungkin tidak di organisasi, artinya kembali lagi ke semula. Jadi kita pemilihan seperti itu. Standarisasi ataupun hasil improvement ini juga tidak hanya dirasakan di sosialnya, ya, terjadi pembelajaran yang bisa dibagikan kepada bisa internal, bisa eksternal, ya. Jadi ada sharing knowledge. Jadi di organisasi yang mindset quality-nya sudah bagus, itu kalau di di tingkat internasional ada kewajiban untuk berbagi, ya. PGM pernah membantu perusahaan untuk mendapatkan Diamond Prize. Nah, membantu perusahaan untuk mendapatkan PGM Award.
Perusahaan yang mendapatkan uang tersebut memang disarankan untuk berbagi. Itu kita bukan baik untuk diri kita sendiri, tapi untuk banyak masyarakat, untuk negara. Ya. Nah, jadi kita belajar dari skala terkecil dulu, maka itu adalah oke dibagi secara internal dulu. Ya, kalau memang dimungkinkan secara eksternal mungkin di unit perusahaan lain di dalam organisasi, tapi kalau hanya perusahaan sendiri it's okay ya. Jadi itu gambarannya. Dan kualitas penetapan next project improvement ya. Nah, ini nanti juga akan ditanyakan oleh juri ya. Jadi apakah proyeknya nanti proyek yang sama tapi dengan higher target, atau masih proyek-proyek yang related dengan proyek yang existing, atau sudah mulai cross function problem, atau sudah mulai masuk ke strategic problem, atau mungkin breakthrough problem ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu gambaran mengenai kriteria. Nanti bisa di dalam sesi tanya jawab bisa kita perdalam lagi ya. Nah, saya izin melanjutkan dengan bahasan berikutnya. Oke, nah jadi kita tadi itu adalah kriteria penilaian dan tadi kami sampaikan bahwa dokumen apa yang harus disampaikan untuk keikutsertaan di dalam CIC ini. Dokumen yang pertama adalah abstrak ya. Nanti Bapak Ibu akan dikasih template ya. Abstraknya kurang lebih seperti ini, misalkan tim produksi PT Maju Makmur ya. Ini contohnya, nanti Bapak Ibu bisa memberikan logonya ya. Nah, di situ ini formatnya seperti ini. Nah, isinya apa di abstrak ya. Nanti ini penjelasan saja di depan, berisi 1 halaman cover dan 1 halaman abstrak ya. Nah, halaman 1 dibedakan. Nah, karena ini kita abstrak untuk berbagai stream ya. Jadi nanti kalau proyek Ibu adalah Bapak Ibu adalah PDCA, nanti kita tipenya proyek PDCA. Nah, kita juga ada standar penamaan file ya, supaya nanti file-file yang terkumpul ini akan kita organize, sehingga nanti Bapak Ibu juga di akhir program juga bisa mendapatkan semua dokumentasi yang dikumpulkan di dalam sesi konvensi ini untuk pembelajaran berikutnya, sehingga mudah menelusuri ini proyeknya proyek apa sih. Ini CIC 2025 atau CIC 2026. Ini tipe proyeknya tipe 5S atau tipe PDCA. Ini dari company mana, dan kemudian nama atau judul proyeknya ya. Nah, ini gambarnya seperti itu. Nah, ini adalah yang pertama. Ini tinggal ditulis, Bapak Ibu sekalian, kategorinya apa? Nah, kalau dari hari ini kan kita sering Indonesia ya, Bapak Ibu tulis kategori PDCA. Judul proyeknya disebutkan, kemudian nama perusahaan, ya, nama timnya, tim leadernya siapa, tim membernya siapa, ya. Penjelasan singkat mengenai perusahaan dan timnya. Oh, kami perusahaan dari PTA yang bergerak di bidang produksi apa ya, dan sebagainya ya. Project start date dan project end date. Dan kemudian di sini ada foto dari tim yang ada di dalam project ya. Dan kemudian yang di sini mengenai abstrak dari mengenai project ini lebih untuk memudahkan berbagai bisa juri, bisa juga peserta yang pengen melihat secara brief ini proyeknya tentang apa ya, gitu ya. Dan nanti paling tidak menjelaskan masalahnya apa, apakah mendapatkan komplain, oke, dampaknya apa, oke, kemudian apa yang dilakukan, kemudian hasilnya seperti apa, dan manfaat yang diperoleh dari yang project. Cocok, ini 300 tahun. Oke ya. Jadi cukup itu saja, tidak usah dihias-hias. Itu adalah abstrak yang nanti harus dikumpulkan bersama dengan full project. Nah, full projectnya tadi kami sampaikan, Bapak Ibu bisa menggunakan template yang biasa digunakan. Tapi kalau pengen tahu bagi kita tuh kayak template-nya masih kurang gitu ya, mau lihat template di CIC seperti apa sih, boleh kita memberikan seperti ini ya. Jadi ini contohnya template project PDCA. Oke. Nah, jadi ini ketentuan penggunaan template-nya ya. Jadi tim yang menggunakan pendekatan PDCA, template salah nanti bisa saja contoh atau bisa dimodifikasi sesuai kebiasaan di organisasi. Total halaman tidak ada pembatasan tadi ya.
tapi disesuaikan agar bisa disampaikan dalam 15 menit. Ya. Dan ukuran filenya tadi sudah disampaikan maksimum 250 MB sudah termasuk video. Nah, standar penamaan file untuk yang projectnya di sini karena kita sudah di stream PDCA dan CIC 2026, jadi Bapak Ibu tinggal menuliskan nama filenya adalah CIC 2006 PDCA PT Maju Makmur Tim Galaxy. Ya, jadi nggak mungkin ya tim Galaxy ada 2 di dalam company ya. Jadi setiap tim pasti ada unik ya. Jadi kalau dalam satu company mengirim stream yang sama, harapannya pasti timnya berbeda. Oke. Kecuali menampilkan satu tim punya 2 project ya, boleh nanti ditambahkan nama ya. Jadi tim Galaxy project 1, tim Galaxy project 2. It's okay ya. Baik ya, jadi diharapkan semua memenuhi ketentuan untuk pelaksanaan tes. Nah, ini adalah template yang ada di CIC ya. Jadi ini PDCA project dan ini ada project. Jadi sedikit kami apa namanya polling sharing ya. Kalau project itu supaya tidak terkesan jump to conclusion, kita jangan menuliskan solusinya. Ya. Nah, kalau sudah tahu solusinya mungkin nggak perlu pakai PDCA, nggak perlu pakai apa segala macam gitu ya. Tinggal langsung aja project management. Nah, jadi kami biasanya kalau project improvement katanya pasti biasanya berdiri nggak meningkatkan produktivitas atau menurunkan komplain, menurunkan defect, gitu ya. Katanya seperti itu. Ya, tapi sekali lagi kami persilahkan ya. Jadi itu adalah kami dalam melihat yang sampai kalau misalkan membuat apa namanya misalkan lini produksi baru sudah kebayang gitu ya. Ya jadi analisanya mungkin tidak cukup data. Kenapa harus membangun lini produksi baru? Ya sudah jelas ada kebutuhan bisnis gitu ya. Tadi kalau kita lihatkan adalah bagaimana mengurangi reject di lini produksi tertentu. Nah itu pasti akan membuat orang terpantang. Oke, silakan gunakan company logo ya. Baik, ini halaman pertama, halaman kedua dan seterusnya silakan. Kami logo di CIC hanya menjelaskan di sini aja, ya. Jelaskan. Nah kalau tadi kan di dalam abstrak Bapak itu secara singkat saja ya, apa boleh menjelaskan mengenai apa namanya info dari timnya, ya, leader, membernya boleh pakai itu secara singkat ya. Kemudian mengenai company dan isunya, ya, jadi info foto ya, jadi kita bicara mengenai company, kita bergerak di bidang apa, punya fasilitas produksi apa saja, atau mungkin punya cabang di mana saja, tergantung manufacturing, services, atau mining atau sebagainya, ya. Nah, boleh tambahkan ini singkat saja untuk mempermudah audiens memahami proyek ini di lingkup seperti apa. Nah, karena kita menggunakan apa namanya PDCA, nah, kami di sini menggunakan contoh PDCA 8 langkah. Ada organisasi yang menggunakan 7 langkah, silahkan ya. Jadi tidak ada keharusan 8 langkahnya seperti ini. Nah, bahkan 8 langkahnya pun kami tidak seperti itu langkah, sebab di langkah 2 silahkan ya. Kami menggunakan 8 langkah dari GC ya, Japanese Genuine Scientific Memory ya. Jadi kita tidak mempermasalahkan langkahnya namanya beda, enggak. Yang penting semuanya menggunakan roda PDCA ya, oke baik. Dan nanti dijelaskan antara plan dan realisasi. Kemudian di sini identifikasi masalah. Ini juga contoh Bapak Ibu sekalian. Tadi disampaikan bahwa dalam identifikasi masalah hendaknya relevan dengan target organisasi. Nah, jadi apa namanya menunjang capaian target organisasi. Boleh visualisasi tetap dituliskan dulu target organisasinya seperti apa, terus kemudian target di unit saya apa, kemudian yang menjadi isu apa. Nah, Anda boleh berangkat dari brainstorming dulu permasalahan yang ada, terus kemudian baru kemudian kita memilih permasalahan. Nah, di sini tidak harus menggunakan model ini. Ini hanya contoh untuk permasalahan ketika satuannya beda. Nah, ketika unit satuan yang sama, Bapak itu bisa cukup dengan Pareto, ya. Jadi kita tidak memaksa Bapak Ibu, ini namanya matriks diagram,
ya. Ketika masalah di unit kerja kita itu adalah ada kombinasi mengenai customer complaint, ada kombinasi mengenai late delivery, ada kombinasi mengenai masalah turnover. Nah, Bapak Ibu kan harus memilih, gitu ya. Mana sih yang memberikan impact besar bagi organisasi, tetapi masih manageable untuk dilakukan improvement di skala itu, ya. Jadi, nah, tapi ketika dari awal Bapak udah fokusnya masalahnya mengenai defect, di mesin ada beberapa mesin. Nah, Bapak itu udah satuannya sama, itu silakan. Jadi ini hanya opsi untuk memilih masalah, ya. Dan nanti juga perlu dijelaskan juga, oke, impact dari masalah tersebut kalau tidak diselesaikan seperti apa, ya. Apakah menggunakan P2CDSM silakan. Jadi kita tidak membatasi formatnya P, karena tidak semua masalah itu harus ada P, Q, C, D, S, M. Kadang hanya cuman customer complaint, kemudian cost, cuman itu saja, gitu ya. Jadi jangan nanti Bapak Ibu harus pusing mengisi kok daripada padahal masalahnya sudah jelas obvious mengenai customer complaint dan kemudian cost ya. Kemudian, nah sebelum nanti Bapak Ibu menganalisa lebih lanjut, para audiens atau para juri perlu diberikan gambaran. Kalau bisnis prosesnya itu seperti apa sih? Ya, permasalahan itu terjadi di proses bisnis yang seperti apa? Karena melalui visualisasi masalah bisa berupa processing. Kalau yang masalahnya berkaitan dengan proses bisnis, itu akan membantu Bapak Ibu dalam menelusuri sumber penyebabnya, gitu ya. Tapi kalau permasalahannya adalah oke, kita memang yang bermasalah itu adalah di satu area, di satu mesin, tunjukkan mesinnya yang bagian. Ya, nah jadi visualisasi masalah bisa berupa flowchart proses, bisa gambar visual yang ada ya, supaya mempermudah para juri memvalidasi apakah ini kok nggak dicek lagi. Oke. Berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah analisa data. Tadi sudah digambarkan, dijelaskan di kriteria. Saya yakin saya tidak perlu menjelaskan di sini. Berikanlah data yang representatif, gunakan analisa yang semua orang cepat mudah paham ya. Tidak hanya tabel-tabel, tapi juga dengan gambar-gambar visual yang tujuannya adalah untuk memudahkan orang lain memahami apa yang terjadi di data. Nah, kami juga mengingatkan sekali lagi, analisa data, tools dalam 7QC Tools itu kan bukan hanya Pareto ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bebas menggunakan pakai grafik balok, grafik pie, grafik pakai histogram ya, pakai apa lagi? Control chart. Boleh saja ya. Nah, tapi asal paham, bukan semakin banyak grafik kemudian nilainya semakin bagus ya. Jadi adalah ketepatan Bapak Ibu semuanya dalam menggunakan tools ya. Jadi bukan tools yang sophisticated kemudian nilainya baik itu. Kalau memang ternyata misalkan kita bicara oke, kita terjadi overfill di dalam produksi kita. Mungkin dengan histogram sudah cukup ya, karena masalahnya sudah spesifik. Tidak harus apa namanya menggunakan Pareto. Jadi Bapak Ibu kami selaku para praktisi juga kita paham gitu ya. Jadi bahwa kita tidak tools minded, jangan sampai kita salah dalam memanfaatkan tools ada alat bantu, berarti jangan memberatkan. Oke. Setelah itu Bapak Ibu sekalian tadi jangan lupa targetnya ya. Nah setelah itu kita akan menganalisa sebab. Saya yakin Bapak Ibu sudah cukup banyak pengalaman bagaimana mencari root cause. Bisa boleh menggunakan fishbone diagram, boleh menggunakan YW. Tidak ada keharusan bahwa proyek PDCA harus fishbone. Tujuannya adalah mendapatkan root cause. Ya, ketika Anda formatnya kan bisa macam-macam. Ya, jadi fishbone membantu Bapak Ibu untuk melihat permasalahan dari sudut pandang man, mesin, method, material, dan environment. Ya. Formatnya dalam bentuk YY saja, it's okay. Tapi pastikan kita tidak menggali akar masalah untuk seluruh value stream yang berkontribusi terhadap ini. Boleh nggak menggunakan tree diagram? Silakan, ya. Baik, itu gambaran kami dan jangan lupa nanti bagaimana Bapak Ibu dari sekian akar masalah untuk menjadi sedikit sebab dominan. Nah, nanti juga perlu dijelaskan di sana. Dan
Jangan lupa untuk setiap akar masalah nanti juga perlu diberikan data penunjang. Apakah benar sih ini kekurangan alat? Apakah benar sih ini karena masa kerja yang sudah, misalkan ada yang menduga, oh ini karena karyawan baru gitu ya. Buktinya apa? Ketika dibuktikan ternyata karyawan lama dan karyawan baru pun juga melakukan kesalahan yang sama, invalid, jadi tidak terbukti, gitu ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan ini untuk jangan sampai Anda menindaklanjuti sesuatu dugaan sebab yang tidak tepat. Nah, setelah Bapak Ibu menentukan sebab jaminan dan sudah terbukti bahwa sebab itu valid, barulah Bapak Ibu membuat rencana penanggulangan, ya. Nah, kita ingin mendorong kreativitas Bapak Ibu bahwa setiap permasalahan tidak hanya solusinya tunggal, ya. Nah, keterampilan dalam memilih solusi itu juga menjadi tantangan ya bagi kita. Kita ingin mengajarkan orang step by step, jangan menyelesaikan sudah ketemu akar masalah, solusinya pasti A. Nah, kita mendorong mereka untuk belajar bahwa adakah alternatif lain? Kenapa kok Anda memilih solusi ini? Nah, jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan. Kalau tahu misalkan nanti kami tidak format itu, paling tidak Bapak Ibu bisa menjelaskan. Kenapa kok solusinya ini? Kenapa kok nggak yang lain? Ya, nah itu esensinya itu ya, bukan for the sake of format. Ya, oke. Berikutnya setelah Bapak Ibu memilih solusinya, nah buatlah rencana penanggulangan. Nah, di sini pasti ya what, where, when, segala macam. Nah, kami menambahkan satu kolom di sini, memang itu agak cocokologi ya, adalah kalau saya menyelesaikan akar masalah, maka simptom apa sih yang akan saya selesaikan? Jadi di dalam rencana penanggulangan ini kita harus menyelesaikan simptom-simptomnya. Ketika simptom-simptomnya terselesaikan, nanti sekarang apa masalah utama terselesaikan. Ya. Nah, setelah rencana penanggulangan. Nah, kita ingin lihat, oke, untuk akar masalah satu tadi solusinya apa? Nah, simptomnya sebelumnya seperti apa? Setelah diselesaikan, apakah simptomnya solve atau tidak? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai before after ini masih simptom, bukan hasil project improvement ini sebagai contoh ya. Dulunya seperti apa, afternya kapan. Nah, ini adalah oke, administrasinya dulu 265. Sekarang kita hanya 7 yang lebih sedikit. Nah, tapi kan ini bukan masalah utama, tapi simptom-simptom terselesaikan. Nah, itu masih menjadi penanggulangan. Penanggulangannya efektif atau tidak ada di sini, ya. Berikutnya di langkah 6 adalah periksa hasil saksi. Membandingkan data before, data after, atau mungkin during improvement juga perlu boleh diperiksa. After, kemudian targetnya sampai tidak. Ya. Jadi dibuat kesimpulan setelah dilakukan improvement, maka defeknya turun dari sekian targetnya tercapai. Tentunya kita ingin setelah improvementnya tercapai, ibarat kita mendaki gunung sudah sampai di tingkat tinggi, kita nggak ingin kinerjanya turun. Oleh sebab itu perlu adanya standarisasi, ya. Nah, jadi ini semuanya pada tujuannya standarisasi apa? Menjaga kinerjanya agar defeknya tidak mencapai dan angka terakhir adalah berikutnya, ya. Jadi jelaskan kenapa masalah ini dipilih ya. Kemudian tambahnya seperti apa, itu minimum ya. Oke, itu adalah gambaran mengenai template-nya, dan nanti sama seperti tahun sebelumnya, award-nya nanti akan dinilai berdasarkan total poin yang diperoleh dari seluruh tahapan penjurian. Bronze, silver, gold, platinum, dan diamond ya. Dan kita juga ada penghargaan. Kalau tahun ini kita kita hanya 3 saja, Inspiring Improvement Award, Excellent Award, dan Outstanding Performance Delivery ya. Sedikit kami ingatkan kembali bahwa untuk Bapak Ibu mendapatkan Diamond, Platinum bukan karena presentasinya menarik, bukan karena presentasinya banyak animasi-animasi. Itu kami mengacu standar internasional bahwa yang mendapatkan main award-nya adalah konten. Ya. Nah, ketika presentasinya menarik, nanti akan ada special award di sini, Outstanding Performance Delivery ya. Oke, baik. Oke, jurinya kami tentunya akan senantiasa bekerja sama dengan para juri yang memang sudah proven
menjalankan improvement di organisasi dan organisasinya memang terbukti di masyarakat adalah memang bisa menjadi acuan gitu ya. Dan mereka kalau memang di level di match memang black belt atau master black belt. Kalau juri di TPM memang sudah pernah membawa perusahaannya mendapatkan TPM Award dan sebagainya ya. Nah, di sini para juri adalah dari level direktur, general manager, dan manager. Ya. Oke, nah sama seperti sebelumnya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan poin yang diperoleh, bisa tadi diamond, untuk yang ini atau gold atau silver atau poinnya, dan tadi juga akan memberikan opportunity for apa office, spesialis for improvement, yang nanti akan divalidasi oleh para konsultan di bidangnya, ya. Selain dari para juri, para konsultan juga akan kita masukkan Bapak Ibu bagaimana sih agar semakin baik kedepannya dalam menjalankan proyek, ya. Nah, bagi seluruh yang hadir akan mendapatkan sertifikat appreciation. Dan investasi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk streaming PDCA adalah ini adalah biaya per orangnya Bapak Ibu sekalian, tapi jika pesertanya lebih dari 3, nah, maka kita memperlakukan biaya. Sekarang ada harga normal ya, kecuali nanti ada sesuatu yang menarik ya, adalah 6 juta per orang ya. Nah, ini belum termasuk BPN dan transportasi akomodasi ke lokasi konvensi ya. Nah, untuk suggestion system angkanya seperti di atas ya. Ini untuk yang lean team ini adalah untuk orang yang pertama karena biasanya untuk presentasi tim ini biasanya dilakukan oleh top management dan biasanya mungkin kalau ada yang mendampingi, nah orang kedua adalah seperti dokter. Dan di sini dalam biaya ini termasuk apa saja ya Bapak Ibu, nanti tadi belum termasuk PPN, akomodasi dan transportasi, tapi Bapak Ibu bisa mengikuti semua grup. Bisa mengikuti fokus grup discussion. Semua daftar dulu ya di awal ya. Bisa mengikuti konsultan corner. Jadi sekarang PSBB konsultan corner dilakukan di awal ya. Kemudian nanti bisa mengikuti collaboration alignment team atau benchmarking team. Karena waktunya yang sama, sehingga tidak bisa dua-duanya ya. Kemudian akan mendapatkan sertifikat peserta, mendapatkan hits dan hybrid dan kajian yang tiga tadi pasti terus ya kali per harinya ditambah. Oke, nah ini adalah tawaran kami yang menarik bagi Bapak Ibu yang hadir di dalam sesi sosialisasi pada hari ini mendapatkan special price, tidak harga normal tetapi harga early bird ya. Nah, nanti silakan menghubungi panitia. Nanti ada Mbak Lulu, ada Mbak Arum ya. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami, oke kami research untuk mendaftar dulu gitu ya. Jadi ya manfaatkan kesempatan beragam. Oke, baik. Ya, kita buka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bertanya ya. Yuk, silahkan kalau ada pertanyaan atau silakan membuka. Oke, ada Pak Iko, apa kabar Pak Iko? Selamat siang. Oke, boleh yang mau bertanya atau salam-salam boleh membuka mikrofonnya ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya sudah selesai, end poll-nya kita tutup dulu ya. Boleh? Kelihatannya apakah sudah cukup jelas semuanya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu segan untuk bertanya pada kesempatan hari ini, nanti boleh juga menghubungi kami, bisa Izin Bu, mau telepon. tanya Bu. Oh ya, silahkan Bu Feby Yuli, silahkan. Baik Bu, jadi kayak gini Bu, terkait misalkan kita sudah bawakan suatu produk Boleh tersebut. dibuka kamera Ibu, ya. Oh, buka kamera, kameranya lagi bermasalah nih Bu, Oh laptopnya. ya, udah, oke baik. Jadi kami dari PT Makassar Metro Network Bu, dari Makassar. Nah, terkait inovasi yang akan
mungkin nanti kami bawakan, semisal produk tersebut Bu sudah dibawakan di ajang kompetisi lainnya, apa memungkinkan atau harus kita menambahkan improvisasi dari produk yang sudah dibawakan tersebut Bu? Atau Hmm, bagaimana dari Ya, sisi CIC? ya, kita sebenarnya kan nggak bisa memaksakan ya Bu ya, karena kita hanya lebih mengharapkan karena apa? Artinya sebenarnya eh, sarana apa namanya CIC ini kan kita memberi kesempatan untuk bisa dilihat proyeknya gitu ya dari orang-orang banyak yang bisa melihat oke apa yang sudah baik. Nah, tapi kita nggak menutup apa ya Bu ya, walaupun tadi mengatakan belum pernah tapi kami tidak mengharapkan untuk diimprovisasi Bu ya. Jadi artinya ya memang uh, kecuali memang proyeknya diimprove ya Bu ya. Jadi oh ini tampilannya dirubah tidak mempengaruhi apa namanya hasil kan ya. Nah, tapi kalau misalkan ada pengaruh perubahan mempengaruhi hasil silakan saja ya. Jadi tadi memang kami memberikan apa namanya ketentuan sebaiknya tidak belum disampaikan. Tujuannya apa sih? Bukan masalah uh, supaya orang apa namanya ya, semangat improvement itu semakin banyak ya banyak proyek ini. Tapi dari kami istilahnya tidak apa namanya tidak membatasi Bu, boleh saja. Ya, ya. Bu, Baik Bu, terima kasih terima Bu. kasih ya. Bu Anggi Retno silakan buka mikrofon Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang, Ibu. Saya Anggi dari PT Prodya Stemcell Indonesia. Suara saya terdengar ya, Bu ya? Ya, oke Bu. Ya, izin bertanya ya, Bu, untuk terkait kriteria penilaian tadi, kan kita bisa mendapatkan beberapa award. Nah, itu tuh apakah misalnya untuk yang kelompok atau yang individu itu akan mempengaruhi, Bu? Misalnya yang diamond itu hanya bisa didapatkan oleh kelompok, seperti itu. Terima kasih. Kalau PDCA biasanya di tempat Ibu, jadi semua penghargaan proyek individu kan suggestion system ya, suggestion system itu kan improvement yang memang dilakukan secara individu gitu ya, memang improvement yang simple gitu ya, karena kita juga ingin mendorong banyak karyawan di dalam organisasi untuk kontribusi improvement, bahwa improvement itu simple gitu ya. Nah biasanya tuh kalau suggestion system adalah supervisor below gitu ya, karena apa namanya kalau manajer ke atas memang tugasnya memang improvement gitu ya, tapi kalau mereka melakukan improvement yang simple gitu ya. Nah, itu di situ. Nah, untuk bisa mendapatkan apakah kalau tadi Ibu katakan awarding dari Salesforce dan sebagainya itu apakah karena dilakukan orang banyak atau orang sedikit gitu. Itu yang dimaksud gitu kan. Even individual bisa juga mendapatkan pelatihan gitu Bu ya. Jadi bukan karena dilakukan sendiri orang banyak gitu ya. Ya, yang jelas kalau kembali ke kriteria tadi Bu ya. Jadi kalau kita mengikuti kriterianya sesuai yang ada di sini tadi ya. Jadi yang mendapatkan tadi kan misalkan di sini ya itu ya. Nah, di sini ini kan itemnya banyak nih. Untuk setiap item itu nilainya antara 1 sampai 5 ya. Eh, untuk detail skor penilaiannya mungkin belum sampai kepada detail ya Bapak. Jadi pertanyaannya ya, nanti kita bisa memberikan kerangka saja dulu ya, karena untuk yang detail itu nanti menjadi apa namanya privilege para juri ya. Nanti kita bisa memberikan. Kan kita pengen setiap Bu ya, yang tadi Ibu Anggi Retno tadi ya. Kalau Ibu nilainya 5 semua, udah pasti nanti dapat tertinggi Bu, gitu ya. Nah, itu saja sih. Ya, jadi kalau nilainya mungkin masih 4, nilainya apa gitu ya. Jadi itu saja. Ya. Dan kalau dari misalkan contohnya ya, apa namanya support organisasi gitu ya. Kita pun nggak bisa mengupgrade menjadi 5 ya. Memang actualnya nggak gitu ya. Nah, jadi apa namanya nanti akan kita bisa saya kasih teaser aja deh apa namanya untuk 1 gitu ya. Mengapa Anda melakukan improvement gitu ya? Misalkan kapan dapat 5 gitu ya, nomor 1. Improvement dilakukan karena kesadaran untuk selalu lebih baik, sangat konsisten dan menjadi kebiasaan. Itu. Tapi kalau misalkan improvementnya, misalkan improvement dilakukan karena masalah atau komplain,
Ya, itu nilainya 2. Ya, oke. Kasih contoh aja. Oke, improvement dilakukan karena tuntutan sistem cukup konsisten, namun masih karena dorongan eksternal. Nilainya 4, improvement dilakukan untuk mencapai target KPI, konsisten rencana menjadi bagian. Nilainya semacam itu, ya, itu sebagai gambaran saja untuk setiap item. Nanti ada, tapi mungkin kita tidak bisa share semuanya, kita hanya bisa melihat, oke, improvementnya mungkin saya akan berikan spirit of it. KPI-nya adalah situasional atau problem driven atau system driven atau target driven atau proaktif atau value driven. Ya, Ibu yang jadi membuat project Anda dapat ini adalah kualitas dari masing-masing tadi. Demikian ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Terus Terima jawabannya. kasih, baik. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada pertanyaan? Oke. Ada juga Bapak Ibu kemarin di apa namanya proyek saya ini masuk PDCA atau apa ya? Kadangkala kalau sudah jelas solusinya, jangan Bapak Ibu repot-repot PDCA, ya. Nah, jadi tidak semua masalah harus dengan PDCA. Bukan berarti kami menghalangi Bapak Ibu pakai PDCA, tapi gunakan PDCA pada tempatnya, ya. Jadi ada juga nanti di sesi berikutnya ada improvement yang tidak berbasis PDCA, tapi misalkan Ibu sudah tahu solusinya adalah X, ya. Tapi X itu tidak mudah, harus menganalisa apa segala macam, dites segala macam. Itu mungkin akan cocok dengan metodologi yang bagus, ya. Jadi jangan nanti Bapak Ibu apa namanya menggunakan PDCA setelah dicari root cause-nya karena kita belum ada mekanisme monitoring. Cuman itu aja, ya. Jadi improvement kalau cuman akar masalahnya cuma satu, saya sarankan tidak PDCA, ya. Oke, baik Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang lainnya. Ada lagi kah? Nggak. Sore Bu. Oh ya, Mbak Alma, silahkan. Bu, saya mau nanya terkait pendaftaran nih, nggak spesifik punya PDCA Bu. Oke, jadi Bu mau tanya Bu, kalau pendaftaran untuk SS itu maksimal boleh berapa orang ya Bu? oh baik. Untuk SS itu kan individu ya, betul ya Bu ya. Nah, individu Ibu mau mengajak 3 orang, 4 orang, it's okay. Tapi proyeknya adalah individu, ya. Karena Nggak kita bisa pengen 2 orang gitu ya Bu? nanti mesti dilihat dulu ya jenis improvementnya ya Bu ya. Apa namanya yang tadi yang bentar. SS itu kan sebenarnya saya nggak bilang di bagian keterangan. SS itu prinsipnya adalah mendorong orang untuk melakukan improvement yang bisa dilakukan secara individual. Nah, nanti kita lihat memang tidak skalanya ya, tergantung skalanya ya. Nggak mungkin bisa melakukan sendiri, saya butuh bantuan orang lain kayak gitu ya. Nah, jadi itu apa namanya bisa dimungkinkan. Bukan harus kita lihat dulu siapa sih yang menjadi leadernya. So far kita ingin mendorong secara individu dulu itu. Enggak, lihat yang di sesi mana enggak? Enggak. Saya lihat enggak di yang di saya belum bawa contohnya ya Bu ya di SS ya. Oke, jadi nanti di kesempatan berikutnya akan kami berikan SS itu sebenarnya cuma before sama after penjelasan itu ya, hanya contohnya tapi simple gitu ya masalahnya. Kenapa itu perlu didorong? Karena banyak organisasi membuat improvement itu, ayo buat improvement, itu adalah sesuatu yang susah. Padahal di tempat lapangan itu ada yang mudah bisa dilakukan, tapi tidak di emphasize kayak gitu ya. Jadi dan di sana SS itu adalah 1 orang 3 proyek Mbak Alma, ya. 1 orang adalah 3 proyek karena kalau kita sudah budayanya suggestion system itu biasanya mereka diberi target ya, setiap harus ada improvement dan sebagainya. Kurang lebih ya. Jadi untuk 1 orang proyeknya 3 yang dipresentasikan dalam waktu 15 menit tadi ya. Berikutnya di halaman mana?
halaman, ya, bentar izin. Tadi ketentuan project improvement ya, yang di kan saya mesti buka ya. Berapa? Oke, baik. Ya, halaman 35. Jadi izin apa namanya? Mungkin Mbak Alma bisa menjelaskan SS bisa 2 orang itu projectnya sejenis apa, Mbak Alma? Ini misal nih Bu, kalau di company saya itu, misal perbaikan yang mau dilakukan itu memang sebenarnya tidak seluas itu. Tapi misalnya nih di produksi gitu Bu, tapi butuh bantuan orang engineer gitu Bu. Nah, jadi mereka Oke. ngerjainnya ya udah berdua sampai akhir gitu Bu. Memang memang orangnya nggak sebanyak PDCA nih, sampai 5 atau 6 orang, 2 orang sudah cukup gitu. Cuman kan kalau di company saya itu sah untuk kita sebut sebagai Oke. SS. Nah, tapi kalau untuk ikut CIC ini apakah itu sebaiknya apakah sah untuk ikut SS atau sebaiknya ikutnya PDCA gitu, Bu? Oh, oke baik. Kalau emang apa namanya masalahnya ya, kan nggak perlu banyak analisa mendalam kan Mbak, udah jelas ya. Ini harus dipasang alat apa gitu kan ya, betul? Gitu ya Mbak, betul ya contohnya ya. Iya, Jadi misal kira nggak seperti mungkin dia itu. kerjain sendiri, oke itu masih bisa Mm-mm. dikategorikan SS, masih bisa. Oke, ya. Eh, tapi untuk 2 orangnya nggak bisa berarti, Bu? Atau kan Apa kalau ya? tadi tuh kalau di company saya boleh tuh 2 orang gitu kita sebutnya Oke. SS. Cuman kan kalau yang di CIC ini apakah boleh gitu, Bu? Apa? Ya. Jadi sebenarnya kita harus melihat ini Bu ya konteksnya ya. Di dalam konteksnya itu kan kita nggak bisa saklek gitu Bu ya. Betul bahwa SS itu adalah individual, tapi dalam kenyataannya nggak se-individual individual. Even yang di project team aja ya. Oh saya mau input, kadang juga masih ada tim-tim yang lain. Mereka hanya lebih pada oke nanti buatin aplikasi sekarang. Ya, jadi kita secara umumnya tadi satu Bu ya. Nah, tapi kalau dilihat konteksnya bahwa itu ya biasanya nggak mungkin ini nggak terlaksana kalau tanpa dikenal. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai SS gitu. Oke? Oke, siap, Bu. Oke. Terima Ya, kasih, Bu. baik ya. Oke, silahkan selanjutnya. Mbak Alma izin. Berarti kan inisiatifnya tetap si A tadi kan, Bu? Betul? Mbak Alma? Iya, benar. Inisiatifnya tetap Jadi dari itu satu lebih bagian kepada, gitu. oke, bahwa mungkin nilainya nanti kalau secara internal ya 2 orang itu mendapatkan skor gitu ya. Tapi lebih kepada dalam hal ini yang mempresentasikan adalah yang punya inisiatif tadi. Bahwa Oh, yang orang kedua mau hadir, itu oke. oke, baik, Bu. Terima kasih, Oke, Bu. ya silahkan. Baik. Oke, baik Bapak Ibu silahkan. Ada yang lain? Oke, ada. Kalau ide proyeknya dari 1 orang yang itu melibatkan tim lain itu masuk ke PDCA atau SS. Oke. Eh, Project. Jadi kalau PDCA, jadi kalau ide itu bisa dari mana aja ya, Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kalau kita di dalam proyek ini, tadi Bu Natasha boleh buka kamera atau suaranya dibuka? Bu Natasha? Natasha Mariska. Iya, halo Ibu. Oke, ini Suara boleh saya dibuka. terdengar ya? Oke, baik ya. Ya, Bu, yang berkait. Oke, jadi pertanyaannya gimana, Bu? Proyeknya seperti apa sih? 1 orang gitu? Kebetulan kan saya ada kemarin dari company saya itu ada kayak lomba lah Bu, ide untuk improvement. Nah, jadi saya sih waktu membuat ide itu ya pakai skema PDCA. Cuman dianjurkan untuk CIC ini. Nah, saya bingung, itu kan ide 1 orang, cuman kan PDCA itu untuk tim. Nah, saya itu Oh, masuk ke PDCA atau masuk ke yang SS. oke, baik. Ya. Jadi ada kalanya dalam kita buat improvement, menyelesaikan masalah tidak sudah jelas solusinya gitu ya. Harus dianalisa gitu ya. Dan ini memang proyeknya individu yang ngerjain saya aja gitu Ibu ya, sampai kemudian hasilnya terjadi. Itu masih tergolong PDCA meskipun yang mengerjakan 1 orang. Kita yang dilihat kan metodologinya, bukan 1 atau 2 orangnya. Seperti tadi yang di tempatnya Mbak Alma adalah kita tuh SS, tapi memang itu adalah individu gitu ya. Bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan engineering, mungkin melibatkan orang IT gitu ya. Tapi kadang-kala seperti itu Bu, saya punya ide, kalau tidak dieksekusi ini nggak bakalan
ada perubahan di dalam organisasi, gitu ya. Jadi kita harus lihat goals-nya ya, bukan for the sake of definition gitu ya, definisinya. Jadi memang pada umumnya ya, kalau proyek itu adalah itu. Nah, di tahun lalu juga ada Ibu proyek yang PDCA, tapi dijalankan oleh satu orang. Terus oke, silakan. Berarti untuk PDCA tapi bawa atas nama individu gitu ya, Bu? Boleh, boleh. Ya, jadi makanya kita melihatnya kan konvensi ini bukan akuisisi atau apa segala macam. Kita adalah metodologinya. Karena kan kita berlatih melatih ketajaman kita di dalam menyelesaikan permasalahan, gitu ya. Nah, jadinya agar bisa ditiru yang lain, gitu ya. Jadi itu dilakukan sendiri, itu dengan yang lain. Karena kan tergantung skopnya, Ibu ya. Nah, skopnya Ibu bisa memiliki privilege untuk membuat sendiri dan kemudian mungkin siapa tahu malah bisa impactful bagi organisasi lain, gitu ya. Ya, oke Bu, terima kasih. Oke, baik. Oke, dari Pak Fahmi PT SEI. Apa? Oke, baik. Pertanyaannya adalah tahun 2026 penilaian untuk keunikan seragam animasi PPT YL apakah masih termasuk penilaian tambahan? Sama Pak, masih ya. Jadi itu tetap menjadi ya, poin lebih lah ya. Nah, tetapi seperti tahun lalu, jadi kita tidak memihak masuk special award ya. Jadi adalah performance delivery. Jadi kan Pak Jadi Fan terpisah penilaiannya ya, Bu Nunung masih tetap ya. masih sama seperti lalu ya. Jadi ya silahkan, kita tentunya pasti akan sangat apa namanya happy ya, membuat suasananya menjadi lebih bersemangat gitu ya, karena mereka kan pengen istilahnya lebih menjiwai juga gitu ya Pak. Silahkan ya, dia segala macam itu apa namanya kalau itu menjadi, jadi kita tidak membedakan tahun lalu dengan tahun sekarang ya. Jadi kita tadi sampaikan bahwa yang di main award adalah konten ya, karena kita mengacu awarding internasional. Jadi kalau misalkan Bapak dapat Deming Prize, dapat TPM Award itu bukan karena presentasinya wow gitu ya. Tapi ketika presentasi wow perlu mendapatkan apresiasi. Itu ada di dalam special performance delivery. Jadi kan Pak Fani? Oke, nanti Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan, Pak Yusuf bertanya, boleh di-share detail skor penilaian nanti akan diberikan kepada. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tadi yang hadir bertanya apakah dokumentasi ini bisa di-share, bisa ya. Nanti rekaman bisa kami sampaikan, juga filenya juga bisa kami sampaikan. Tapi kalau untuk detail mungkin tidak sedetail. Ini kalau detail penilaian Bapak Ibu izin kami menyampaikan ada 10 halaman. Jadi kita belum ya. Jadi apa namanya? Ini kalau kita menjadi konvensi di internasional, juri pun juga tidak diberi ya. Saya kebetulan menjadi salah satu juri di ICQCC. Kita hanya diberikan seperti yang punya Bapak Ibu tadi. Ini bagaimana menilainya? Ini excellent. Tapi kita nanti akan kita bantu pada waktu Bapak Ibu. Kenapa kok saya nilainya cuma 3 gitu ya atau apa? Nah, kita akan jelasin ini KPI-nya tidak apa namanya, misalkan spirit improvement itu hanya lebih kepada compliance gitu ya. Nah, kenapa kok dikasih 2 gitu ya? Nah, hubungan organisasi lebih karena saat ada masalah kayak gitu ya. Kemudian apakah sama parameter penilaian dan scoring sama antar jenis proyek? Boleh bertanya Pak Yusuf, boleh raise hand? Apakah sama parameter penilaian dan scoring sama antar jenis? Oke. Kalau sesama PDCA ceritanya sama. Tapi kalau Bapak proyeknya BIMEK, ceritanya lain. Proyeknya SS, ceritanya lain. Desain thinking lain. Ya. Nah, tapi kalau Bapak ikut konvensi tempat lain, proyeknya 5S, proyeknya SS, proyeknya PDCA, ceritanya sama. Ya. Karena kami juga tahu kayak gitu ya, di internasional pun juga proyeknya BIMEK, proyeknya PDCA, proyeknya SS, ceritanya sama. Di konvensi lain di Indonesia mungkin kalau yang di ada yang mereka di Mac ya memang screennya di Mac aja yang mungkin sama ya, saya tapi kurang mengetahui. Demikian Pak. Ada lagi Bapak Ibu sekalian?
yang ingin disampaikan? Pak Agni Bagus, apakah ada pertanyaan? Cukup jelas kah? Kalau sudah cukup jelas, kami tunggu. Nah, saya ikut pertanyaan Bapak Ibu. Ini Pak Iman, adakah yang mau disampaikan dari Dekat? Ya, Ya, ya izin silakan Bu, Bapak. mohon maaf kalau misalnya sudah ada pertanyaan yang masuk sama. Saya Iman dari PT BKT Indonesia, mau menanyakan perihal PDCA ini, apakah memang perlu wajib semua anggota hadir atau hanya perwakilan yang nanti present di CIC? Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Iya, jadi nggak harus semua hadir ya, karena kalau semua hadir juga mungkin proses operasinya mungkin terganggu gitu ya, dan juga mungkin juga terkait biaya juga ya. Jadi boleh diwakili oleh apartemen 3, 4, gitu. Karena kenapa kok 3? Karena kalau proyeknya memang banyak unit, kan artinya mereka bisa saling share gitu ya Pak ya. Jadinya bisa bertanya, ini apa yang Anda lakukan di sini? Apa yang dilakukan? Itu mudah untuk proteksinya. Ya, semacam banyak ya. Oke, clear. Makasih banyak. Terima kasih ya. Baik. Silahkan dari Bapak Ibu yang lain. Apakah sudah cukup jelas? Nanti Bapak Ibu untuk tahun ini kita akan mencoba melihat ya, jadi apakah memang karena di tahun lalu tapi tidak dikirim ke DCIC, kita akan memastikan apakah proyeknya itu sesuai dengan amarnya kayak gitu ya. Jadi kita akan informasikan, oh ini sebenarnya masuk sini, ini apa namanya juga terbuka ya, jadi untuk ini kayaknya masih sebenarnya sampel belum mengikuti apa namanya pakemnya PDCA itu harus seperti apa dan apa yang kami sampaikan di template itu tapi kan juga ada di dalam kriteria pemilihan ya tadi tadi ya. Oh kadang-kala proyek itu tidak apa namanya menuliskan antisipasi risiko gitu ya. Ya secara tulisan mungkin itu oke gitu ya, tetapi pada waktu ditanya diri harus bisa memberikan klarifikasi ya. Bagaimana Anda memastikan bahwa masalah ini tidak menimbulkan masalah di tempat lain. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti kita akan cukupkan pertemuan kita hari ini. Apakah masih ada pengumuman lagi? Sebentar lagi sampaikan di sini. Ya, oke baik Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akan sudahi pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kesetiaannya bersama kami sampai sudah hampir 1,5 jam ya. Semoga sesi ini bermanfaat dan ketika nanti Bapak Ibu akan mendaftar masih atau dari sesi ini masih ada yang kurang jelas, bisa menghubungi kami dan bisa juga nanti ini proyek saya kayak gini. Itu sudah apa namanya memenuhi kriteria paling tidak secara umum aja, cuma tidak sampai memberikan coaching sampai gitu ya, karena nanti penilaian akan dilakukan oleh juri ya. Nah dan hari ini kita sedikit menjelaskan mengenai stream BDCA ya, jadi tapi bagi nanti rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin mengetahui ingin masuk stream BMAX, nah BMAX itu seperti apa ya. Nah, jadi kita akan arrange nanti di tanggal 20, jadi di dua minggu dan sekarang ya. Jadi setiap 2 minggu kita akan update untuk para masuk stream. Jadi Bapak Ibu yang nanti stream yang berbeda bisa hadir di stream yang sudah ditetapkan ya. Kita memiliki webinar. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah stream BMAX. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, baik Bapak sekalian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Saya Minung Benatin. Salam Impro.